Haleluya, puji nama Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa lagi dalam Renungan 79 Keluarga Jemaat GPD El Shaddai Magelang. Mari kita siapkan hati kita untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Saat ini saya beri tema firman Tuhan, doa yang berkenan. Kita akan melihat di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Injil Matius pasal 6 ayat 5 dan ayat 6, demikian firman Tuhan. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, berbicara tentang doa, doa adalah sesuatu yang sangat penting dalam setiap kehidupan kita. Karena doa adalah kebutuhan rohani. Ya. Kita makan makanan jasmani untuk kebutuhan jasmani kita, tubuh kita. Tapi firman Tuhan, kebutuhan untuk pertumbuhan rohani kita. Kenapa? Karena doa akan berperan dalam setiap pertumbuhan rohani anak-anak Tuhan yang tentunya mendorong kehidupan kita untuk terus terarah kepada Kristus. Saya mau katakan doa juga itu seperti nafas di mana tanpa doa rohani kita akan mati. Kalau kita melihat orang yang lagi sekarat, ya tentu dia sangat sulit untuk bernafas. Sama halnya kalau hidup ini tanpa doa, rohani kita sekarat, yang pada akhirnya bisa mengalami kematian rohani. Jangan sampai anak Tuhan, jemaat Tuhan punya rohani yang sekarat karena tidak lagi cinta berdoa. Kita harus menjadikan berdoa itu sebagai gaya hidup. Sehingga kita terus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau kita melihat Rasul Paulus sendiri menasihati jemaat Tuhan di Tesalonika, kita bisa melihat 1 Tesalonika 5 ayat 17, firman Tuhan katakan tetaplah berdoa. Ini satu nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Tesalonika, tetaplah berdoa. Kenapa? Kalau kita lihat doa itu harus selalu ada. Ya. Tetaplah berdoa, maksudnya doa itu harus selalu ada. Doa itu harus selalu tersedia, tidak boleh habis. Doa sebagai gaya hidup tidak boleh berubah karena kesibukan. Karena ada banyak orang yang dengan kesibukan gaya hidup, doanya kehilangan, ya, kehilangan cinta untuk berdoa, ya, terbatas lagi untuk berdoa, tidak ada lagi waktu untuk berdoa. Jangan sampai doa itu sebagai gaya hidup itu tidak boleh berubah karena kesibukan. Doa tidak boleh beranjak atau pergi dari kita. Gak boleh pergi doa itu. Banyak hal yang boleh pergi dalam hidup kita. Tapi doa itu gak boleh pergi dalam setiap kehidupan kita. Tetap berdoa. Namun kalau kita melihat di dalam ayat pokok kita pada saat ini dalam Injil Matius pasal 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-6, kita melihat di sini ini merupakan teguran keras dari Tuhan Yesus karena ada orang-orang yang menjadikan doa sebagai sandiwara rohani. Sekali lagi, doa itu kebutuhan rohani kita. Sangat penting, punya peran penting dalam kehidupan kita. Tapi ingat, jangan sampai Tuhan juga menegur umat Tuhan sama seperti Tuhan di dalam Injil Matius ini. Kenapa? Karena doa itu hanya sebagai sandiwara. Dikatakan di sana supaya dilihat orang. Yesus menyebutnya doa orang-orang munafik, hanya berpura-pura.
mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri. Kalau kita lihat doa dengan cara berdiri itu ya tidak salah, karena kita lihat ya soal tempat dan gaya kita berdoa gak menjadi masalah ketika kita sedang berdiri dan kita berdoa. Ada orang berdoa berlutut, ada yang sujud sampai dahinya ke lantai, ya. Bermacam-macam. Ada orang yang duduk sambil berdoa. Bahkan kalau kita melihat di dalam kitab Mazmur, Daud juga berdoa sambil tidur, ya. Dia berdoa kepada Tuhan. Gak menjadi masalah di tempat dimanapun kita bisa berdoa. Ya. Yang salah dalam berdoa itu adalah sikap hati. Ya. Sikap hati yang Tuhan temukan adalah sandiwara. Jadi hanya pura-pura berdoa. Ya. Tujuan doanya itu bukan untuk memuliakan Tuhan. Ini adalah doa dari orang-orang Farisi. Kalau kita melihat di dalam Injil Lukas 18 ayat 11 sampai ayat 12, dikatakan orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan berzina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Kita lihat orang Farisi ini berdoa dengan sikap pamer. Merasa dia hebat, seakan-akan sudah melakukan banyak buat Tuhan. Sudah memberikan banyak buat Tuhan. Inilah orang-orang yang mengubah tujuan doanya dari memuliakan Allah menjadi memuliakan diri sendiri. Inilah doa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yesus menyebut mereka hanya pura-pura berdoa supaya orang menilai, wah ini cinta berdoa. Supaya orang menilai, wah ini suka berdoa. Tujuannya adalah untuk memuliakan diri sendiri, bukan memuliakan Tuhan. Kalau kita melihat tujuan dari orang-orang yang berdoa seperti ini, supaya dilihat dan dihormati orang lain. Inilah gaya hidup dari ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hanya sandiwara. Saya percaya Tuhan tidak senang dengan hal yang demikian. Itu sebabnya kita menjadi jemaat Tuhan. Jadi jemaat Tuhan yang benar-benar mencintai doa. Ya, menjadikan doa itu sebagai gaya hidup. Tapi ingat, doa kita harus memuliakan Tuhan. Jangan sampai Tuhan menemukan ternyata kita hidup dengan doa yang hanya pamer, ya, supaya kita dicap orang hebat, ya, dinilai orang hebat, ya. Wah, dia sudah memberi banyak buat Tuhan. Gak seperti itu, ya. Karena Tuhan menilai hati. Doa kita itu harus memuliakan Tuhan. Kalau kita melihat, ya, ada kata-kata seperti ini di hadapan manusia, ya ini sebuah lagu juga, kita bisa bersandiwara tapi tidak kepada Tuhan. Kenapa? Karena di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Kalau kita melihat di ayat yang kelima, Yesus katakan seperti ini, mereka sudah mendapat upahnya. Ya. Jadi orang-orang yang berdoa seperti ini, mereka sudah mendapat upahnya. Upahnya ya dipuji orang, dihormati, karena yang itu yang mereka cari, dan lain-lain banyak. Ya. Itu yang mereka cari, itu tujuan dari doa mereka. Tapi itu sama sekali tidak ada faedahnya. Sebab bukan kepada manusia kita berdoa. Ya. Kita berdoa kepada Tuhan. Ya. Bukan kepada manusia, dan bukan dari mereka lah kita mengharapkan jawaban doa kita. Tetapi kepada Tuhan, jawaban dari setiap doa kita. Di dalam ayat yang ke-6 kita lihat, dikatakan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kita lihat, saya tadi katakan berdoa bisa di mana saja. Karena Allah tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Dia maha ada. Kita berdoa di kamar, kita berdoa dimanapun kita berada. Ya, Tuhan itu ada di sana. Tapi kita lihat kamar dengan pintu tertutup.
Maksudnya ada saatnya kita berdoa secara pribadi, sendiri, tanpa ada orang yang tahu. Ya, itu yang dimaksud dalam ayat yang ke-6. Karena kalau kita melihat di dalam Injil Matius pasal 14 ayat 23, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Jadi kita lihat Yesus pun sering berdoa sendiri. Ya, ada waktunya di mana kita berdoa secara pribadi, tanpa orang harus tahu bahwa kita sedang berdoa. Yang terpenting Tuhan ada dan Tuhan hadir dan Tuhan yang memberkati setiap kehidupan kita. Biarlah Bapa yang tersembunyi, yang maksud tidak dilihat oleh mata jasmani, tapi Maha ada, Dia yang melihat kita yang berdoa di tempat tersembunyi akan menjawab setiap doa kita. Dan saya percaya itu pasti, jawaban Tuhan itu pasti. Dan jawaban doa dari Tuhan itu hanya bagi orang-orang yang tujuan doanya adalah memuliakan Allah. Tujuan doanya adalah untuk kepentingan Tuhan. Tujuan doanya bukan untuk pamer kepada orang lain. Bukan merasa hebat, seakan-akan berbuat banyak. Tetapi doa dengan kerendahan hati, di mana doa itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saya percaya kita mendapatkan setiap jawaban dari setiap doa kita. Sekali lagi dari firman Tuhan pada saat ini, yang terpenting dalam doa kita adalah sikap hati yang benar saat berdoa. Sikap hati yang memuliakan Tuhan. Mari sama-sama kita akan berdoa buat firman Tuhan, buat Bapak Ibu juga yang ada di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu buat saat ini kami boleh kembali mendengar, menikmati firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Terima kasih firman-Mu boleh mengajar kami menjadi jemaat Tuhan yang cinta untuk berdoa, karena doa adalah kebutuhan rohani yang akan mengarahkan setiap kehidupan kami terarah kepada Kristus sebagai kepala gereja. Namun dalam berdoa, biarlah kami berdoa dengan sikap hati yang memuliakan hanya Engkau Tuhan, bukan untuk dinilai orang, bukan untuk pamer dan merasa kami hebat, tapi biarlah setiap doa kami kepadamu Tuhan, itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya kami akan menikmati setiap jawaban Tuhan. Berkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang mendengar firman Tuhan saat ini, diberkati oleh Tuhan. Kiranya Jemaat GPD El Shaddai Magelang mendengar perkataan-Mu dan percaya kepada Dia yang mengutus Engkau, sehingga mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab kami sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.